Nama Tuhan, Shalom Oma Opa dimanapun Oma Opa berada. Puji syukur kita kembali berjumpa di dalam ibadah online UMAS pada hari ini. Kita percaya waktu nama Tuhan ditinggikan, waktu nama Tuhan dipermuliakan, maka Tuhan akan melawat setiap Oma Opa dimanapun Oma Opa berada. Apapun keadaan Oma Opa saat ini, mari tetaplah mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari Oma Opa, saya mengajak untuk kita semua mengangkat tangan. Kita sama-sama, kita ucapkan syukur terima kasih atas berkat, atas kasih Tuhan yang setia bagi setiap Oma Opa. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Tuhan Kau setia, Kau dahsyat luar biasa. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kekuatan kami adalah dalam ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Yes. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima? Dengan apa ku membalas cintamu, membalas cintamu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Apa ku membalas cintamu? Oh Yesus, Oh Yesusku. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Selalu bersyukur. Kau Tuhan
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kekuatan kami Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus, dalam ucapan syukur Oma Opa ya Bapa. Ku mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Ya Ralaba ya Ralamo, kesetiaan-Mu Tuhan tak berubah. atas kebaikan-Mu Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kiralamo, yaralaba syanda. Apapun yang terjadi, Kau setia, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Syaralamo, kiralamo, kiralamo syanda, kiralamo, syaralamo. Yesus Kau setia, luar biasa. Haleluya. Kiralalalalabalalabalaba syanda, kiralamo. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Dahsyat, jauh melebihi yang kami doakan, Kau sediakan. Haleluya. Syaralabalabalabalabalabalabalabalaba. Hati kami melimpah syukur Tuhan untuk segala perbuatan-Mu atas setiap kami. Hati kami melimpah syukur atas kasih-Mu, karya-Mu. Kau Allah yang setia, hati kami melimpah syukur Tuhan. Horalalalalabalalabalabalabalaba. Hiral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 awa. Syaral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 a. Kau Bapa kami yang setia ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau katakan Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu.
Oma Opas. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Biarkan musik memainkan lagu ini. Mari Oma Opa, hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibersihkan. Biarlah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang setia, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipakai Tuhan di Pentakosta ketiga, di akhir zaman ini. Kita percaya siapapun kita, Tuhan sedang memakai setiap kita lebih lagi. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi katakan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, Oma Opa di Umas GB Tampak Siring, apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu. Dan terima kasih buat Cihana yang kembali mengizinkan saya untuk boleh melayani di sini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua anugerah-Mu dan urapi kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan pakai hamba-Mu ini, dan juga Tuhan membukakan kami semua firman-firman Tuhan sehingga kami bisa melihat jelas setiap rencana Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pandemi COVID-19 ini Opa Oma udah berlangsung hampir 2 tahun. Tepatnya kurang lebih sejak pertama kali ditemukan sudah 1 tahun 9 bulan. Nah, kita belum tahu kapan bisa beribadah bersama-sama lagi, tetapi kita percaya kalau kita saat ini boleh sehat, kita bisa hidup dengan baik, semua karena anugerah dan perlindungan Tuhan. Kita juga bersyukur kalau hari ini kita tetap bisa masih beribadah lewat Zoom ataupun lewat YouTube, lewat apapun, dan kita percaya Tuhan selalu menyertai kita dimanapun berada. Nah, hari ini mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur ayat yang ke-34, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, saya baca ketika mulai dari ayat 1b-nya ya. Nah, Mazmur 34 ayat 1, judulnya dalam perlindungan Tuhan.
dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah, itu ayat yang kelima. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu Mazmur 34 ini merupakan salah satu mazmur yang ditulis oleh Daud ketika dia dalam keadaan betul-betul tertekan. Nah, saudara, kalau ada orang yang mau dibunuh oleh mertuanya, ya, sedangkan orang tersebut menikahi anaknya, tentu akan merupakan satu stres yang luar biasa. Ya enggak? Bagaimana mungkin kalau kita melawan, membalas, yang dibunuh adalah ayah dari istri kita, misalnya seperti itu. Daud pun pada waktu itu berpikiran begitu. Tapi terlebih daripada itu, waktu itu Daud berpikir bahwa yang akan membunuhnya tidak hanya mertuanya aja, tetapi juga raja Israel yang memiliki banyak sekali pasukan, yang memiliki resources apapun yang bisa digunakan untuk membunuh Daud. Dan Daud itu juga dia punya rasa sungkan. Nah, maka Mazmur 34 ini, saudara kasih Tuhan, Opa Oma, merupakan salah satu mazmur yang ditulis oleh Daud ketika Daud berada di dalam titik terendah dalam hidupnya. Ya, yaitu ketika berada di Gua Adulam. Nah, pada saat itu, ya, saya bisa bayangkan kondisi Daud adalah banyak yang bercampur. Segala ketakutan, ketidaknyamanan itu bercampur menjadi satu. Nah, saudara sekalian, saya rasa Opa Oma hari ini juga merasakan, ya, bahwa kita hidup di dunia yang penuh ketakutan dan penuh ketidaknyamanan. Kalau Opa Oma tahu, ya, bahwa saat ini terjadi pandemi COVID-19, sudah banyak sekali satu tatanan perubahan kehidupan yang berubah. Nah, oma saya saat ini berusia 92 tahun. Satu kali dia bilang sama saya begini, "Wah, oma ini baru lahir ya, dan sudah hidup 90 tahun, belum pernah merasakannya seperti ini." Memang ketika oma saya lahir, tidak lama kemudian terjadi flu Spanyol. Ya. Tetapi waktu itu dia masih kecil, jadi dia nggak merasakan terjadi apa. Nah, oleh karena itu, ketika memang sudah terjadi hal-hal yang seperti saat ini, oma saya nggak sempat merasakan. Nah, Opa Oma ini kasih Tuhan, saya percaya hari ini mungkin Opa Oma sempat khawatir, sempat takut bahwa telah terjadi pandemi COVID-19. Apakah dikhawatirkan pandemi COVID-19 itu akan menulari kita, begitu ya? Kita akan tertular oleh virus COVID yang apalagi ketika gelombang kedua pada bulan lalu. Saya hampir setiap hari, setiap pagi ketika mau buka handphone itu, waduh, saya merenung dulu, saya berdoa dulu, karena hampir setiap pagi pada waktu di bulan Juni-Juli itu, selama lebih dari 2 minggu saya harus mengucapkan turut berduka cita, ya, atau innalillahi atau apapun, yang intinya setiap pagi itu ada yang meninggal, tentunya dari yang kita kenal. Nah, oleh karena itu ini merupakan satu ketakutan yang sangat luar biasa, ya, mencekam, dan itu juga mungkin dialami oleh opa oma, bapak ibu kita semua saat ini. Lalu apa yang saat ini kita alami? Yang kita alami juga adalah ketidaknyamanan. Semua berubah. Ya, kita nggak bisa kemana-mana. Opa oma yang biasanya pagi mungkin harus olahraga, terpaksa harus di rumah dulu.
nggak bisa bertemu anak cucu, ya. Termasuk juga oma saya tidak bisa bertemu dengan anak cucunya, ya. Anak cucu cicitnya nggak bisa ketemu. Dan saudara, saya cukup kaget ketika ketemu oma saya bahwa kemarin ini dia sudah agak lupa sama salah satu cicitnya, yaitu anak saya. Namanya siapa ya? Aduh, gitu, ya. Kenapa? Karena udah lebih dari setahun yang biasanya hampir setiap hari selalu berkomunikasi dengan orang, berbicara, berdiskusi, ya, ketawa-ketawa. Saat ini semuanya berubah. Nggak bisa seperti dulu lagi, ya. Karena kenapa? Karena kita khawatir kalau kita datang, kitanya tidak steril, membawa suatu virus sehingga nanti menulari oma saya. Nah, demikian juga dengan mami saya, ibu saya, ya, yang udah hampir berusia 70 tahun. Ya, ketika dia ulang tahun, kita pun datang di depan rumah, ya, makan-makan di depan rumah. Dan kalau dulu saya hampir setiap minggu saya berusaha untuk datang ke rumahnya seminggu sekali, kami sekeluarga berbincang-bincang. Ya, sekarang nggak bisa lagi karena dikhawatirkan kita menulari virus kepada orang tua kita. Nah, oleh karena itu menimbulkan satu ketidaknyamanan, ya. Mungkin kalau opa oma mau pergi harus pakai masker. Ada yang nggak betah pakai masker, nggak bisa napas dengan baik, ya. Belum lagi yang lain, kalau ada anggota keluarga kita yang kena COVID, begitu, kita juga turut prihatin, dan bahkan tidak sedikit ada yang meninggal, sehingga kita harus berduka karena kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, opa oma yang dikasih Tuhan, ini sama situasinya yang dialami oleh Daud ketika dia berada di dalam gua Adulam, yaitu ketika dia dikejar oleh Saul yang adalah raja dan mertuanya, dan pada saat itu dia harus kabur dan dia bersembunyi di dalam gua bersama-sama dengan pengikutnya. Dan pengikut Daud itu bukan prajurit, pengikut Daud itu bukan tentara, pengikut Daud itu adalah orang-orang yang seketemunya di tengah jalan. Mungkin adalah orang-orang yang suka mabuk, orang-orang yang homeless, begitu, ya, yang gak punya rumah, yang juga begajulan, begitu, diajak oleh Daud bersama-sama dengan dia. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Ketika di dalam gua Adulam, Tuhan bekerja sesuatu. Apa yang dikerjakan Tuhan? Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan tadi di Mazmur 34 dikatakan di ayat 1 itu bahwa Daud mengatakan gini, ya udah deh, aku di dalam gua, ya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, kalau Alkitab bahasa Inggris katakan begini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, diterjemahkan sebagai aku terus menerus memuji Tuhan, continually praise, ya. Jadi dikatakan bahwa aku, Daud, dikatakan dia terus menerus memuji Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika seseorang mengalami ketakutan dan ketidaknyamanan yang terus menerus, ya, biasanya timbul pikiran untuk mengasihani diri sendiri, atau bahkan menyalahkan diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Tapi Daud tidak membiarkan pikiran itu terjadi. Kenapa? Karena Daud continually praise God, yaitu terus-menerus memuji Tuhan. Nah, saudara sekalian, Daud memilih untuk tidak membiarkan dirinya berada di dalam ketakutan. Dia memilih dirinya, opa oma, untuk nggak pikirin sesuatu yang tidak nyaman. Ingat, di balik segala sesuatu yang tidak baik, pasti ada hal yang baik. Dan itu saya pegang perkataan ini sampai hari ini. Jadi kalau setiap kali kita mengalami keadaan yang tidak baik, kita jangan langsung menolak dulu. Teman saya bilang begini, ada pepatah dari Bangka katanya,
ya, yang mengatakan begini, kalau manis jangan langsung ditelan, pahit jangan langsung dilepeh, begitu ya. Artinya apa? Segala sesuatu yang baik itu belum tentu semuanya baik, ada yang tidak baik juga. Demikian juga segala sesuatu yang tidak baik, belum tentu tidak ada baiknya, pasti ada baiknya, ya. Nah, makanya saya mengajak opa-oma pagi hari ini untuk kita semua keluar dari ketakutan, untuk kita semua keluar dari ketidaknyamanan. Dengan apa? Dengan memuji Tuhan terus-menerus. Kenapa? Seperti Daud yang tidak memilih untuk membiarkan dirinya berada di dalam ketakutan dan ketidaknyamanan terus, sehingga dia tidak menyalahkan diri sendiri. Berapa banyak kita kalau mengalami hal sesuatu yang baik, kita langsung bilang, emangnya salah saya apa sih sampai saya harus mengalami yang kayak begini? Ya enggak? Emangnya kenapa sih harus saya menanggung ini? No, Daud tidak membiarkan dirinya menghakimi dirinya dia sendiri seperti itu. Tetapi Daud memilih jalan lain. Dia memilih untuk terus memuji Tuhan. Nah, bagaimana memuji Tuhan? Tentunya opa-oma bisa memuji Tuhan lewat pujian penyembahan, ya, lewat doa. Dan sekarang setiap hari kalau di gereja mungkin ada doa pagi ataupun doa dari UMAS secara online, ada yang lewat YouTube, lewat Zoom, lewat sebagainya. Nah, kalau saya melihat begini, karena pandemi ini saya melihat banyak opa-oma yang tadinya gaptek, menjadi high tech sekarang. Bisa pakai Zoom, bisa punya Instagram, bisa punya Facebook, bisa punya YouTube, ya. Mungkin jangan-jangan opa-oma di sini ada yang punya TikTok juga, begitu ya. Dan hal-hal lain yang merupakan kemajuan abad sekarang. Nah, itu adalah salah satu hal yang baik juga. Opa-oma jadi nggak gaptek, opa-oma jadi high-tech, begitu ya. Keren opa-oma. Jadi bisa memanfaatkan teknologi yang tinggi untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Nah, juga bisa kita lihat sekarang, kita bisa lihat di YouTube dimanapun, siapapun yang khotbah, siapapun yang memuji Tuhan, kita bisa ikutin baik siaran langsung maupun enggak, ya. Nah, kenapa? Kalau opa dan oma memuji Tuhan, ini saya kutip ya dari satu literasi yang mengatakan bahwa bernyanyi dapat mengubah otak. Jadi ada kajian yang menunjukkan bahwa apabila kita bernyanyi, tubuh kita akan melepaskan hormon yang melegakan dari kerisauan dan tekanan. Nah, jadi kalau opa oma, bapak ibu sekalian memuji Tuhan dengan bernyanyi, ya, itu tubuh kita secara natural, secara jasmania akan melepaskan hormon, dan hormon tersebut akan melepaskan seseorang dari kerisauan, kekhawatiran, dan tekanan. Nah, ada satu literasi lagi dari majalah Time yang mengatakan bahwa menyanyi dapat berdampak pada otak kita. Ya, menyanyi dapat berdampak pada otak kita dengan melepaskan hormon endorfin dan oksitosin yang dapat meningkatkan perasaan bahagia. Jadi, kalau kita menyanyi memuji Tuhan, kita bisa lebih bahagia, lebih senang, lebih happy. Nah, caranya adalah dengan menyanyi. Nah, apalagi dengan menyanyi memuji menyembah Tuhan, ya. Dan Tuhan disukakan, saya percaya di situ otak kita akan menghasilkan hormon endorfin, akan menghasilkan hormon oksitosin, ya, yang dapat meningkatkan, melepaskan hormon-hormon tersebut yang dapat meningkatkan perasaan bahagia. Nah, satu lagi dikatakan menyanyi juga dapat mengurangi kortisol, ya, yaitu yang menyebabkan berkurangnya stres secara keseluruhan bagi orang-orang yang bernyanyi. Jadi bernyanyi itu dapat melepaskan stres juga. Nah, oleh karena itu saya nggak heran. Kita lihat Daud ketika dia stres berat di dalam gua, dia nggak milih mengasihani diri sendiri atau menghakimi diri sendiri, tapi dia pilih nyanyi, ya, sehingga dia nggak stres, sehingga dia menjadi pemenang pada akhirnya.
Dan kalau kita lihat juga di Perjanjian Baru ada Paulus yang ditangkap, ya, ketika di penjara dia nggak bisa ngapa-ngapain, tentunya stres juga, tertekan juga, akhirnya dia menyanyi. Dan ketika dia menyanyi, maka sendi-sendi penjara goyang dan rantai-rantainya itu lepas sehingga dia bisa keluar. Nah, ketika dia menyanyi, malaikat Tuhan turun datang untuk menolong dia. Nah, jadi opa oma, kalau di rumah ya, kalau merasa aduh kok anakku udah lama nggak bisa lihat aku ketemu ngobrol, atau kita nggak bisa ke mall, nggak bisa ke ibadah UMAS, nggak bisa ngapa-ngapain, jangan stres, jangan menyesali keadaan, tidak usah juga menghukum diri sendiri, tetapi nyanyi aja. Kenapa? Ya, yang pertama, akibat dari Daud memuji Tuhan, akibat dari Daud ketika dia memuji Tuhan terus-menerus, maka ketakutannya hilang. Ya. David ini memang bahasa Inggrisnya daripada Daud, ya. Nah, karena Daud memuji Tuhan terus-menerus, continually, ya, ketakutannya hilang, bahkan Tuhan mengubah sesuatu di dalam hidupnya, ya. Kalau kita baca dari 2 Samuel 23 ayat 8, kita lihat bahwa Tuhan mengubah orang-orang pasukannya itu yang tadinya penjahat menjadi pahlawan-pahlawan, menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Ya. Jadi orang-orang yang tadinya tidak layak untuk menjadi prajurit, ketika bersama Daud di dalam gua Adulam, dia terus-menerus memuji Tuhan, terus-menerus memuji Tuhan, maka terjadi suatu perubahan, terjadi satu transformasi. Orang-orang yang tadinya tidak layak ini, dia sekarang bisa menjadi prajurit-prajurit. Kalau saudara baca di 2 Samuel 23 itu kelihatan, wah si ini mengalahkan berapa pasukan, si ini mengalahkan berapa pasukan, jadi hebat-hebat semua. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Yang pertama, waktu kita mencari Tuhan dengan memuji Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Jadi saudara mungkin nggak dalam posisi berdoa. Saudara hanya menyanyi aja. Opa oma hanya menyanyi aja. Ya. Mungkin opa oma sakit. Ya, tapi dengan sukacita menyanyi bahwa oleh bilu-bilu darah Yesus kita pasti disembuhkan. Hanya dengan menyanyi, kita itu seperti berbicara kepada Tuhan aja. Ketika kita menyanyi kepada Tuhan, kita seperti berbicara kepada Tuhan. Dan tidak hanya ketika kita posisi berdoa, maka Tuhan akan menjawab kita. Enggak. Ketika kita bernyanyi, memuji Tuhan, maka Tuhan juga mendengar dan menjawab doa-doa kita. Katakan amin. Ya, Opa Oma. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan dari Mazmur 34 hari ini? Bahwa waktu Tuhan mendengar doa kita, Dia sanggup untuk mengubah semua ketakutan dan ketidaknyamanan itu. Ya, ketika kita menyanyi, tadi udah dijelaskan hormon-hormon apa aja yang keluar, itu kita jadi lega, kita jadi happy, kita jadi bahagia, secara otomatis hilang ketakutannya, ya. Hilang ketidaknyamanannya, sehingga apa? Merasa bersyukur, aduh ya Tuhan, udah nyanyi lega, wah terima kasih deh Tuhan, aku masih hidup. Ada teman-teman yang dipanggil Tuhan mungkin karena kena COVID ataupun kena sakit yang lain, tapi hari ini aku masih hidup, masih bisa video call sama anak cucu. Wah, itu udah puji Tuhan. Begitu, ya. Nah, kemudian hal yang ketiga, waktu Tuhan mengubah ketakutan, maka damai sejahtera Tuhan akan turun. Ya. Ketika Tuhan mengubah ketakutan tadi, ya, maka damai sejahtera Tuhan turun. Damai sejahtera Tuhan yang turun itu akan mengakibatkan perasaan yang selalu mengucap syukur, dan ketika kita mengucap syukur, Tuhan pasti disukakan. Ya, saudara, saya percaya Opa Oma di sini tidak ada sesuatu yang lebih mahal daripada kalau kita bisa ada dalam keadaan damai sejahtera. Betul? Ya, kalau kita dalam keadaan damai sejahtera,
wah, kita merasa nyaman, ya. Dan tentunya damai sejahtera melenyapkan ketakutan. Dan yang terakhir, ya, apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 34 hari ini adalah waktu Tuhan mengubah ketidaknyamanan, maka suatu perubahan ke arah yang lebih baik terjadi. Itu yang tadi saya katakan. Apa yang dirubah ketika Daud berada di dalam gua Adulam bersama dengan pengikutnya? Pengikutnya itu bukan prajurit-prajurit, bukan orang pinter, orang cerdas, bukan. Orang-orang yang sebetulnya tidak layak juga. Sangat tidak layak. Ya, karena mereka terdiri dari pencuri, perampok dan sebagainya, tidak punya rumah, homeless dan sebagainya. Tetapi ketika dia sama-sama memuji Tuhan sama-sama Daud, ya, maka terjadi perubahan. Yang pertama tadi dikatakan Tuhan mendengar doanya Daud dan doa yang lain juga, ya enggak? Ketika Tuhan dengar doanya, maka apa yang terjadi? Hal yang kedua, dia sanggup mengubahkan ketakutan dan ketidaknyamanan itu. Yang ketiga, ketika Tuhan mendengar doa, waktu Tuhan mengubah ketakutan, maka damai sejahtera Tuhan turun. Tapi hal yang keempat, waktu Tuhan mengubah ketidaknyamanan itu, maka Tuhan bisa membuat sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik. Rencana Tuhan tergenapi, dan rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Apa yang terbaik? Tentunya kalau Bapak, Ibu, Opa, Oma baca di 2 Samuel 23, ya, kita bisa melihat transformasi terjadi, perubahan orang. Ya, tadinya perampok jadi kepala pasukan yang baik, membela orang benar, ya. Yang tadinya pencuri berubah menjadi baik, ya. Yang tadinya tidak punya rumah, gelandangan, diberkati. Yang mungkin tadinya sakit-sakitan jadi baik, termasuk itu. Maka percayalah, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang sia-sia. Tetapi ketika kita dalam keadaan apapun, seperti ketika Daud berada di dalam gua Adulam, tertekan, takut, tidak nyaman dengan segala sesuatu yang terjadi, mungkin akibat pandemi COVID-19, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena keadaan keluarga. Hari-hari ini saya percaya kita hanya perlu memuji Tuhan aja. Dan ketika kita memuji Tuhan, saya percaya, saya sangat percaya, Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mengubah ketakutan dan ketidaknyamanan kita. Dan ketika Tuhan mengubah ketakutan, kita mendapatkan damai sejahtera. Dan ketika Tuhan mengubah ketidaknyamanan, kita boleh menerima sesuatu hal yang lebih baik. Nah, oleh karena itu saya berdoa buat Opa Oma sekalian supaya kita semua boleh tetap diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Mari saya akan berdoa buat Opa Oma, buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan, anugerah-Mu berlimpah atas kami. Kami berdoa buat Bapak Ibu, buat Opa Oma sekalian, semua yang mendengarkan ibadah UMAS hari ini, semuanya boleh dikasih roh yang memuji menyembah Tuhan, sehingga setiap hari selalu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Dan ketika semua daripada kita semua menyanyi, maka Tuhan menjawab doa kami semua. Dan waktu Tuhan menjawab doa kami semua, kami percaya ketakutan dan ketidaknyamanan hilang dari kami semua. Dan ketika ketakutan kami hilang, maka damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua. Dan terlebih daripada itu, ketika ketidaknyamanan hilang, kami percaya kami menerima sesuatu yang baik, yang tidak baik, tadinya tidak baik, menjadi baik. Terima kasih Tuhan, berkati semua Opa Oma, Bapak Ibu yang mendengarkan ibadah hari ini, supaya semuanya sehat, diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan tolong, yang sudah benar-benar putus asa, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, biar segala hormat dan pujian syukur kami berikan hanya bagi Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih.
Sampai ketemu, Tuhan Yesus berkati, dan juga sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita akan Oma Bapak Ibu sekalian persiapkan roti dan anggur, kita akan menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu, Oma sekalian, mari kita akan menerima perjamuan kudus. Kita persiapkan roti dan anggur di tangan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami akan menerima roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya waktu kami makan tubuh Kristus, waktu kami minum darah Kristus, kami menjadi kuat, kami menjadi sehat, kami diberkati, kami dibebaskan dari dosa, dan perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan melayakkan kami sehingga kami bisa sehidangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, Oma yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga, ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya waktu kami menerima tubuh dan darah Kristus, kami diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan memberkati kami, mengeluarkan kami dari setiap ketidaknyamanan, dari ketakutan, dan bahkan Tuhan memberikan damai sejahtera dan mujizat. Apapun itu, kami percaya Tuhan sanggup untuk membuatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat dan pujian syukur kami berikan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom Oma Opa. Sungguh hadirat Tuhan begitu dahsyat. Oma Opa pasti merasakannya, bukan? Terima kasih. Minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah UMAS online. Siapkan diri Oma Opa untuk terima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Oma Opa, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari subscriber. Sini ada yang menanyakan dari Andi Raka. Apakah terong Belanda sebabkan asam lambung naik atau malah aman? Jadi tergantung daripada kondisi kesehatan kamu. Kalau kamu mempunyai masalah dengan lambung, tentu saja mesti hati-hati dengan makanan yang asam. Terong Belanda itu asam. Jadi kalau kamu punya masalah lambung, ya nggak ada salahnya untuk kamu hindari. Karena kalau enggak ya, keluhan kamu akan makin berat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ana Yunianto. Dok, apakah benar jika kita minum vitamin kemudian minum air kelapa, khasiat vitaminnya akan hilang? Setahu saya dari jurnal penelitian tidak ada yang menyebutkan tentang kontraindikasi antara meminum vitamin dengan air kelapa. Jadi silakan saja mengkonsumsi vitaminnya dengan air kelapa. Air kelapa juga mengandung mineral-mineral yang juga baik untuk tubuh kita. Jadi boleh saja. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Fitria Mas Pake. Dok, jika sudah lansia atau di atas 50 tahunan, multivitamin seperti apa yang bagus untuk menjaga imunitas? Jadi sebenarnya di makanan kita itu kalau kita makanan yang lengkap, bergizi lengkap dan seimbang, vitamin dan mineral yang kita butuhkan sudah ada di situ. Akan tetapi kadang-kadang
dengan bertambahnya usia, asupan kita itu makin berkurang, makin kurang bervariasi dengan adanya kendala penyakit, kendala dalam hal mengkonsumsi makanan, atau kendala dalam hal mungkin gigi-gigi. Nah, dalam kondisi seperti itu, boleh saja mengkonsumsi multivitamin. Multivitamin apapun juga boleh, karena di multivitamin itu biasanya kandungan vitamin dan mineralnya memang tidak banyak. Jadi, silahkan mengkonsumsi multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Pertanyaan berikutnya dari Syafawati Jambi. Dok, buah-buahan apa saja yang cocok untuk tingkatkan imunitas tubuh? Sebenarnya semua buah-buahan kita bagus untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Di buah-buahan kita itu ada vitamin C, di mana vitamin C ini saat ini kita butuhkan banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Akan tetapi, tidak hanya vitamin dan mineral yang terdapat di buah-buahan, dia juga mengandung serat. Kita membutuhkan serat juga untuk menjaga kesehatan usus kita. Nah, selain buah, jangan lupa kita butuh protein, kita butuh lemak bagus, kita butuh karbohidrat kompleks. Kesemuanya itu akan menjadi makanan kita bergizi lengkap dan seimbang. Jangan lupa, biarpun di buah sudah ada serat, sayur itu juga penting. Kita butuhkan serat dari sayur juga. Tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang terus memberkati hamba-Mu, biar melalui firman yang dibagikan bagi kami siang ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Urapi terus Tuhan hamba-Mu, berkati rumah tangganya, pelayanannya, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan, bukan hanya dalam hidupnya, namun juga menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami membawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Jadilah kehendak-Mu atas bangsa kami Indonesia. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan melawat bangsa kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kebebasan, bahkan pemulihan atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, kuatkan setiap orang-orang Tuhan, penduduk masyarakat Indonesia yang dilanda oleh COVID-19. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, Engkau menjamah melawat mereka dan menyembuhkan mereka ya Bapa. Kuasa-Mu terus mengalir Bapa, kemuliaan-Mu terus mengalir atas bumi kami Indonesia, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa berdoa Tuhan membawa Gembala sidang kami Panikono Toraharjo, beserta keluarga besar. Engkau Tuhan yang terus mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan darah Yesus yang sempurna atas hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan Engkau yang menyatakan tanda-tanda heran dan ajaib, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati Abba Bapa, Gembala Rayon kami, Pak Gigi Haryadi, Ibu Mervin, bahkan seluruh keluarga besarnya Bapak. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Bapak, hari-hari ini Engkau yang terus berikan kekuatan bagi hamba-Mu, bahkan di bawah ilahi, di dalam penggembalaannya di Rayon 1D ya Tuhan. Terus Tuhan pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam pelayanannya dengan dahsyat, bahkan di pekerjaannya ya Bapak, biar menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam nama Yesus. Tak lupa kami berdoa bagi gembala umas Tuhan di tempat ini. Ibu Hana, Engkau yang memberkati ya Bapak, keluarganya, pelayanannya. Pakai hamba-Mu lebih lagi dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Perlindungan-Mu semakin sempurna atas hidupnya. Di dalam nama Yesus, kesatuan hati terus mengalir atas setiap pengurus umas. Kebangkitan roh yang menyala-nyala terus menyatukan mereka untuk terus Tuhan menjalankan panggilan-Mu di dalam pelayanan ini Tuhan, sehingga umas
dibangkitkan rohnya, boleh terus Tuhan bertumbuh di dalam iman, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya seluruh oma dan opa yang merasakan lawatan Tuhan di rumah-rumah mereka, Engkau Tuhan yang terus berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Engkau yang terus berikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Engkau terus berikan pengharapan baru bagi mereka yang putus pengharapan. Hari-hari ini kasih dan kuasa-Mu terus Tuhan menopang oma-opa Tuhan yang tertuju matanya hanya kepadamu. Bapa, terima kasih. Ini kami semua, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Ayo Oma dan Opa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan terima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat yang daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, melimpah atas Oma dan Opa. Terlebih berkat kekuatan untuk menjadi orang-orang kesayangan Tuhan, menjadi orang-orang yang tidak sombong, menjadi orang yang rendah hati, yang mau diajar, yang mau dikoreksi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu Senin depan. Tuhan Yesus memberkati.